Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Gus Wahid, para senior, Prof. Agus, Prof. Kunchoro, Prof. Idrus, dan Prof. Saidin, dan semua saja yang peserta webinar ini yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang akhlak ini, tentang karakter, memang agak beda sebetulnya antara karakter dan akhlak itu. Kalau karakter itu sebetulnya kalau saya pelajari itu dari produk panca indera, sedangkan kalau akhlak itu sebetulnya itu dari Allah sebetulnya yang ada di dalam dada yang bisa memperbaiki itu ya Allah dan Rasul, karena itu yang dikatakan Gus Wahid tadi seperti itu, memohon kepada Allah agar diperbaiki. Kita semua saya kira kepingin untuk menjadi jujur, kepingin menjadi sabar, kepingin menjadi adil, kepingin menjadi tidak iri, tidak dengki, menjadi tidak tamak, tidak sombong. Semua saya kira kepingin itu semua. Bahkan kita juga punya ingin anak-anak kita, bangsa kita seperti itu. Hanya mungkin problemnya kita belum tahu caranya kira-kira. Makanya itu cara ini Gus Wahid yang perlu didiskusikan ini. Sementara ini kita yakin bahwa pendidikan bisa memperbaiki akhlak. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Agus Sartono tadi. Ya memang kita harus yakin ya, saya yakin-yakinnya. Hanya lalu kemudian caranya lagi-lagi. Caranya seperti apa? Kalau hanya lewat kurikulum, lalu pengajaran di kelas, rasanya kok belum berhasil. Apa buktinya? Kalau kita ngamati ya, anak-anak kita itu mulai jenjang pendidikan tingkat SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Kalau akhlak bagus itu tandanya jujur misalnya. Indikator akhlaknya bagus itu jujur. Mestinya kalau pendidikan seperti yang kita jalankan berhasil, yang paling jujur itu kan S3 mestinya. Karena S3 lah yang paling lama mengenyam pendidikan. Tapi ternyata yang jujur kok malah TK gitu kan. Anak TK itu yang jujur. Makin tinggi jenjang itu makin nakal katanya itu. Nakal mana anak TK sama SD? Nakal SD. Dibanding SMP, ya nakal SMP. Dibanding SMA, ya nakal SMA. Katanya makin tinggi, makin nakal katanya begitu. Bahkan kalau waktu dulu masih ada ujian nasional itu kan, ujian nasional itu kan diatur sedemikian rupa waktu itu. Ya, tidak boleh, lalu kemudian jaraknya dekat, tidak boleh tas-tas buku dibawa masuk. Kepala sekolah aja tidak dipercaya bahwa soal itu. Dititipkan pada polisi. Itu kan sudah keterlaluan, kepala sekolah kalau tidak dipercaya. Agar apa? Agar tidak nyontek. Perkaranya itu hanya tidak nyontek. Nyontek itu kan 1 baris, 2 baris. Pertanyaannya, apa kalau S2, S3 itu tidak nyontek? Ya tidak. Tapi banyak copy paste. Coba. Jadi S2, S3 itu malah banyak copy paste. Jadi makin tinggal itu pendidikan itu susah. Karena itu harus diformat kembali. Prof. Agus saya kira. Lalu kemudian lewat nasihat. Manusia itu tidak bisa dinasihati kok. Coba kita ini kita kan sudah lama punya istri, tapi kita ini kan juga sering jengkel. Istri itu tidak bisa dinasihati kadang. Kita juga begitu, tidak bisa dinasihati oleh istri gitu, merasa tersinggung. Itulah lalu manusia itu memang punya ciri khas, tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan dan tidak mau kalah. Itu ciri manusia memang seperti itu. Disuruh baca buku, akhlaknya bagus. Saya kira jangankan yang membaca buku, yang ngarang buku saja kadang-kadang juga masih tidak jelas itu kan, yang ngarang buku. Lalu apa? Kalau saya mempelajari di Quran, memang hanya satu, Prof. Agus, kalau akhlak.
ialah sholat sebetulnya. Ya. Tapi jangan sholat yang 17 Berkali. tadi dikatakan Gus. Itu adalah menyambung hubungan sebetulnya sholat itu. Bagaimana iman, roh yang ada pada diri kita itu, ingatan yang ada diri kita itu, nyambung dengan Rasul, nyambung dengan Allah. Lalu satu yang dilupakan adalah tempat. Tempat menyambung. Jadi kalau sholat lalu kemudian sholat tidak nyambung ke Rasul, tidak nyambung ke Allah, memang tidak ada dampaknya apa-apa itu. Harus berada di tempat yang khusus. Seringkali orang lalu berdebat, masa ya sholat saja harus berada di tempat yang khusus. Iya, di Quran dikatakan innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldatil ladzi karromaha walahu kullu sayyin. Di dalam Quran lagi dikatakan bahwa wa ija'alna baita masabata linasi wa amna wa taqitu mim maqami Ibrahim musalla. Jadi tempat makom Ibrahim tempat sholat itu kan. Qad naro taqalluba wajhaka fis sama falan waliannaka qiblatan tardoa fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Jadi ruhani kita berada di rumah ruhani ketika sholat itu. Jadi ketika sholat itu ruhani kita, ingatan kita selama 5 menit itu berada di rumah ruhani. Yang rumah ruhani itu dinyatakan oleh Allah sebelum ada Nabi Adam. Inna awwala baiti wudhi alinas lalladhi bibakata mubarakan wa hudal lil alamin. Hanya gitu juga jangan dikira gampang. Seringkali kita lalu sholat, nggak usah cerita, saya nggak mau cerita siapa-siapa, saya sendiri aja. Ketika salat Allahu Akbar, itu kan lupa. Teringat kalakoh, teringat ini, macam-macam itu waktu sholat itu teringat kalakoh, coba. Padahal ingatan kita mestinya harus ada di baitullah itu. Jadi ternyata sama dengan internet itu, Prof. Gus Wahid, bapak-bapak senior yang lain. Seperti internet itu. Internet itu ada server besar. Lalu ada satelit yang tukang mengatur jalan lalu lintas ini. Ternyata juga ada pengatur ruhani kita ini ada server besar, ialah Baitullah itu sebetulnya. Makanya lalu kemudian kita itu 5 kali 17 rakaat yang disebut-sebut oleh Prof. Agus tadi adalah ruhani kita itu nyambung dengan ruh Muhammad sebagai Rasul, nyambung dengan Allah. Allah, Rasul, iman. Iman itu kepercayaan Allah itu. Kalau 3 ini nyambung, maka lalu menjadi dekat. Kita seolah-olah Rasul itu dekat. Allah itu dekat dengan kita. Seperti yang saya contohkan kemarin, karena saya itu dekat dengan Prof. Agus, Prof. Yang lain-lain semua, maka saya harus menjaga. Saya tidak mau bapak-bapak itu lalu kecewa hanya gara-gara saya. Saya harus menyenangkan. Kenapa? Karena saya dekat dengan Gus Wahid. Maka saya takut. Saya tadi kan dipesan untuk meneruskan, untuk memulai dulu. Saya tidak berani tadi sebetulnya. Takut kalau keliru Gus Wahid saya itu sebutnya tadi kan. Takut kalau keliru. Saya tidak berani. Kenapa? Saya harus tawaduk sama Gus Wahid. Tugas saya bukan mengawali, tugas saya adalah mensara. Maka saya harus jaga seperti itu. Kenapa? Karena saya dekat. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita ini selama ini sudah dekat dengan Rasul? Sudah dekat dengan Allah? Jangan-jangan tidak pernah dekat. Saya waktu saya belajar di Kejawen, waktu di kampung saya itu, orang Jawa itu kalau membuat sesembahan itu kan jelas di bawah batu-batu besar, lalu di bawah kayu besar, itu seolah-olah Tuhannya dekat. Sehingga lalu orang Jawa itu perilakunya juga menjadi bagus karena Tuhannya dekat, ialah di kayu-kayu besar, di batu-batu ini. Sementara Islam ini tidak diajarkan bagaimana mendekatkan Rasul dan Allah di hati kita. Yang Allah, Rasul, hati ini sambung terus lalu menjadi dekat gitu kan. Lah, tempat nyambung ini yang terlupakan. Tempat nyambung itu adalah di rumah ruhani yang diajarkan oleh Allah
di surat apa itu namanya Ali Imran 9697 itu inna awwala baiti wudhi'a linnas alladzi bi Bakkata mubarakan. Rumah ini yang terlupakan sebetulnya itu. Padahal kalau kita tidak di rumah, kita itu disebut liar. Apa saja yang liar itu membahayakan. Anjing, kucing, babi liar membahayakan. Apalagi lalu manusia liar. Mungkin secara fisik kita berada di rumah, tetapi secara ruhani, bangsa ini tidak pernah berada di rumah ruhani ini. Padahal seharusnya berada di rumah ruhani itu hanya 5 menit atau berapa kali 25 menit saja. Dan itu sebetulnya keterangan Gus Wahid itu jelas sekali kan. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Jadi yang mensucikan itu Rasul ketika kita sambung di situ. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihi yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang mensucikan itu sebetulnya adalah Rasul sebetulnya. Tapi ketika kita berada di, apalagi yang selalu saya sampaikan di Quran itu, kalau tidak salah surat Al-A'raf ayat 53 itu mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim. Aku akan cabut penyakit hati ini. Kapan dicabut itu? Adalah tajri min tahtihimul anhar. Di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di mana itu? Ya di bawahnya Masjidil Haram itu sebenarnya sungai. Makanya airnya tidak habis-habis itu Zam-Zam itu. Tatkala kita berada di situ, ingatan maksud saya, bukan fisiknya, ingatan kita ada di situ, maka penyakitnya akan dicabut. Jadi menurut himat saya, gimana kalau kita kenalkan Gus Wahid, bapak-bapak senior yang lain bahwa ruhani, ruh yang ditiupkan oleh Allah itu ada server besar. Dan tempat mengatur roh itu adalah di Baitullah yang di situ dilakukan oleh Rasulullah. Hanya seringkali lalu debat, bukankah Rasulullah sudah wafat? Padahal yang wafat itu sebetulnya adalah Muhammad anaknya Abdullah Aminah, dia adalah Nabi, tapi Rasul tidak pernah wafat. Sama dengan kita, tubuh kita nanti akan wafat, tapi ruhani kita nanti tidak akan wafat, akan kembali kepada Allah. Nah, manakala hal-hal seperti ini bisa dipahami, lalu kemudian kita jadikan renungan bersama, syukur kalau kita laksanakan bersama, insya Allah, atau paling tidak kita coba selama misalnya 3 bulan, 1 tahun, lalu kemudian ada enggak perubahan di lingkungan keluarga itu? Apakah istri merasa ada perubahan dari suaminya, apa suaminya juga merasakan bahwa istrinya juga ada perubahan perilaku? Ketika sholat itu merasa berada di rumah rohani, ialah di Baitullah. Toh sebetulnya dasar-dasar Al-Qur'annya jelas. Hanya sayangnya kalau kita ngomong begini, lalu kemudian kayak Quran ditafsirkan sampai lalu kemudian pengertiannya tidak jelas. Kita itu suka menerangkan Quran berpanjang-panjang sampai yang diterangkan itu menjadi tidak jelas gitu kan. Nah ini memang juga satu problem. Kalau lalu kemudian pendidikan, saya akan mengatakan misalnya pesantren sukses. Cobalah, saya tidak bisa menyimpulkan. Coba kita lihat YouTube-nya para kiai. YouTube-nya para kiai di situ, saya akan tengkar nanti salah. Coba diperiksa lagi seperti itu. Saya punya mahasiswa itu yang lulusan pesantren. Mohon maaf, saya katakan ini hanya data. Saya itu justru susah didemo itu oleh lulusan pesantren itu waktu di kampus. Padahal juga saya tidak salah waktu itu karena mereka belum ngerti. Karena itu kita tidak nyalahkan siapa-siapa, sekolah umum, sekolah madrasah, pesantren. Rasa-rasanya kok masih kurang lebih saja. Karena itu harus cari cara sekarang ini gimana kira-kira menurut petunjuk Al-Quran dan hadis. Tapi kesimpulan terakhir daripada Gus Wahid tadi memohon kepada Allah. Tempatnya ada di Baitullah. Prof. Agus juga begitu mengatakan, sholat kok tidak berdampak? Karena sholatnya tidak berada di server ruhani yang telah dinyatakan oleh Allah itu.
Mohon maaf terlalu Luar panjang. biasa. Mohon maaf saya terlalu panjang. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Amin, amin, sabar. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.